Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lisa Damayanti dan kali ini aku buat konten tentang menjawab soal analisis real di buku Bartel yang dimana kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Nah, di sini kita mulai dari section 11. Ada materinya himpunan dan fungsi. Nah, sebelum kita menjawab soal, di sini aku mau membaca sekilas materinya. Dan di sini ada X anggota A, X bukan anggota A, kemudian juga ada subset, yang A subset B atau B subset A, B superset A. Kemudian di sini ada subset sejati, bedanya dengan subset yang biasa ini, dia nggak ada sama dengannya kan ya. Jadi kita sebutnya A subset sejati ini, B. Untuk definisinya ada definisi sama dengan. Nah, ini akan kita gunakan nih nanti di soal, dalam mengerjakan soal. Jadi kalau ada soal yang membuktikan A sama dengan B, kita harus membuktikannya A subset dari B, A subset B, dan B subset A. Nah, di sini ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 hingga seterusnya, dan ada bilangan bulat. Untuk bilangan bulat, dia ada bilangan negatif, ada bilangan rasional, dan bilangan real. Nah, ini untuk operasinya ada operasi gabungan, irisan, dan komplement. Kemudian ada teorema. Di sini ada gabungan dari koleksi tak hingga dari himpunan. Dan ini ada irisannya. Nah, di sini lanjut ke materi fungsi ya ini. Nah, ini ada peta langsung dan peta kebalikannya. Definisinya lanjut ada injektif atau yang kita kenal satu-satu, fungsi satu-satu, surjektif yang fungsi onto kepada. Nah, ini kan untuk yang satu-satu dia jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Nah, ini bisa sama aja dengan kalau Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Lanjut, ini ada definisi dari bijektif. Nah, kalau bijektif dia udah pasti ada inverse-nya, si fungsinya. Nah, lanjut, ini ada fungsi komposisi. Nah, sekarang kita langsung aja ke exercise dari section 1-1. Nah, di sini ada soal 1-5. Nah, di sini aku mau coba ngerjain di aplikasi OneNote mungkin ya. Nah, karena untuk nomor 3 ini jika dan hanya jika, kita harus buktikan dua arah ya. Pertama dari kiri ke kanan. Nah, ini misal kita misalkan X anggota A, yang dimana A-nya itu subset dari B. Nah, karena X anggota A subset dari B, maka jelas bahwa si X-nya ini anggota B. Nah, sekarang kita mau arahin ke X-nya itu dia anggota A iris B. Nah, karena X-nya dia anggota A, yang dimana dia iris B, dan X-nya anggota B, maka X-nya ini dia anggota A iris B. Sama dengan A. Nah, karena si A-nya ini dia subset B. Jadi, udah kebukti ya. Untuk yang kiri ke kanan, X-nya anggota A subset B, maka X anggota A iris B sama dengan A. Nah, kemudian dari kanan ke kirinya, ini misalkan ada X, dia anggota A iris B,
sama dengan A. Nah, maka X-nya ini dia anggota B. X-nya dia anggota A subset B. Karena A iris B-nya ini sama dengan A, jadi X-nya anggota A subset B. Nah, jadi karena udah kebukti dari kita udah membuktikan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Jadi A iris B ini berlaku jika dan jika A iris B A subset B berlaku jika dan jika A iris B sama dengan A. Nah, lanjut nomor 4. Prove the second De Morgan Law, teorema 114B. Nomor 4, buktikan, berarti ini buktikan bunyi teorema 114B. Nah, sebenarnya ini dia pengerjaannya itu sama seperti yang 114A. Nah, untuk bunyi dari kita lihat dulu. Jadi bunyi teoremanya itu yang A tanpa B iris C ini sama dengan A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, ini kita pakai pembuktiannya ini dari definisi yang 111. Berarti kan kalau untuk membuktikan dia yang ada persamaan ini, yang ada tanda sama dengan ini, berarti harus dibuktikan A B iris C-nya ini subset A tanpa B gabung A tanpa C atau dan supersetnya. Jadi kita harus membuktikan yang ini dan yang ini. Jadi nanti dari keduanya kita bisa simpulkan ini, yang ini. Nah, yang pertama kita mau menunjukkan yang ini. Pertama, kita misalkan ada X, dia anggota dari A tanpa B iris C. Nah, maka X-nya ini dia anggota A. Tapi X-nya ini bukan anggota B iris C. B iris C. Udah benar nih tadi. B iris C. Nah, seperti ini. Nah, lebih lanjut dari sini, ini kita bisa tulis X-nya itu dia anggota A, tapi X-nya ini bukan anggota B, dan X-nya ini bukan anggota C. Nah, lanjut, kenapa bisa kayak gini? Kan karena B iris C, jadi sebenarnya untuk kalau irisan dia pakainya katanya dan, kalau gabung dia pakainya atau. Nah, jadi ini kita pakainya dan. Nah, untuk pembuktian ini kita harus mengarahnya ke X ini nanti anggota A, di mana X anggota A, dan X-nya ini bukan anggota B, atau X anggota A, dan X-nya bukan anggota C. Nah, ini tuh nanti menyatakan ini nih, A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, kita mau ngarahinnya ke sana. Nah, berarti dari sini, oleh karena itu, X-nya ini anggota A,
dan X anggota B. Atau X anggota A dan X bukan anggota C. Nah, ini dapat ditulis yang dimana ini berarti X anggota A tanpa B gabung X gabung. Atau kita tulis satu-satu dulu. X anggota A tanpa B atau X anggota A tanpa C. Jadi, dengan demikian, X anggota A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, karena kita udah nunjukin, kita misalkan X anggota A tanpa B iris C, nah terus kita telah menunjukkan ternyata X-nya ini anggota A tanpa B gabung A tanpa C, berarti kita dapat tulis A tanpa B iris C ini subset dari A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, ini baru yang satu ya, baru yang subsetnya. Nah, kemudian kita akan nunjukin yang supersetnya. Berarti kalau superset, misalkan X anggota yang ini nih, A tanpa B gabung A tanpa C. Ini sebenarnya kita bisa ngidenya dari yang pembuktian sebelumnya, kayak tinggal ditulis terbalik aja. Nah, karena X anggota A tanpa B gabung A tanpa C, maka X anggota A tanpa B atau X anggota A tanpa C. Nah, lebih lanjutnya, ya, X anggota A dan X bukan anggota B atau X anggota A dan X bukan anggota C. Nah, di sini sama-sama ya, sama-sama X anggota A, X anggota A. Nah, kita mau nunjukin X-nya ini anggota A tanpa B iris C. Nah, sama kayak yang pembuktian ini, berarti oleh karena itu, X anggota A, tapi X bukan anggota B, dan X bukan anggota C. Nah, dari sini, berarti kan X anggota A, tapi X bukan anggota B iris C. Nah, lanjut lagi. Karena si X-nya anggota A, tapi X-nya bukan anggota B iris C, jadi kita dapat menuliskan jadi X anggota A tanpa B iris C. Nah, jadi A iris B, A tanpa B iris C, ini superset dari A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, dari definisi 111 yang ada di buku Bartel, jadi A tanpa B iris C ini sama dengan A tanpa B gabung A tanpa C. Nah, jadi seperti ini.
Lanjut, nomor 5. Buktikan hukum distributif. A iris dalam kurung B gabung C. A iris dalam kurung B gabung C ini sama dengan A iris B gabung A iris C. A iris B gabung A iris C. Nah, ini sama kayak yang nomor 4, berarti kita harus membuktikan ini ya, subset dan subset dan supersetnya. Nah, pertama tentu kita akan buktikan yang subsetnya. Misalkan X anggota A iris B gabung C. Nah, ini kalau kita pecah, maka kita pecah yang ini dulu, yang di luar dulu, berarti X anggota A dan X anggota B gabung C. Nah, ini B gabung C-nya kita pecah lagi. Karena gabung berarti kita pakai atau. Dilanjut, X anggota A dan X anggota B atau X anggota C. Nah, di sini karena ini mengartikan X anggota A dan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Berarti kita bisa tulis oleh karena itu jadi kayak X anggota A kemudian X anggota B dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Oleh karena itu tadi yang saya sebutkan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Yang dimana ini dapat ditulis yang ini atau ini dapat ditulis jadi X anggota A iris B karena dan dia pakainya iris atau X anggota A iris C. Nah, ini karena atau itu kan gabung ya. Berarti X anggota A iris B gabung A iris C. Nah, sama penulisannya kayak tadi, karena A iris B gabung C, ini dia subset dari jadi A iris B gabung C, dia subset A iris B gabung A iris C. Nah, lanjut yang supersetnya. Supersetnya juga sama ya. Sebenarnya dia kayak tinggal dibalik. Berarti kan X-nya anggota ini. Terus lanjut ke sini. Nanti lanjut lagi ke sini. Terus lanjut ke sini. Terus lanjut ke sini deh. Nah, kayak gitu intinya untuk yang supersetnya. Nah, nanti habis kita nunjukin supersetnya dari definisi 111, berarti karena ini subset ini dan ini superset ini, jadi A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Lanjut, kita ke nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini sebenarnya udah pernah saya kerjakan waktu S1. Ini kayak mengingat kembali. Nomor 6 tuh dia soalnya tentang perbedaan simetris dari dua himpunan A dan B adalah himpunan D. Dari semua elemen yang himpunan D ini milik A atau B tetapi tidak keduanya. Gambarkan D dengan sebuah diagram. Nah, kalau kita gambar, misalkan ini kecil. Nah, misalkan yang ini A, ini B, nah ini kan S ya dia, semesta maksudnya. Nah, D ini dia
semua elemen milik A atau B, tetapi tidak keduanya. Oh, berarti dia bukan irisannya. Berarti dia X ini anggota A, tapi bukan irisan dari A iris B. Nah, berarti D ini yang diarsir. Merupakan daerah yang diarsir. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa si D-nya ini tunjukkan dengan A tanpa B gabung B tanpa A. Nah, ini sama ya pembuktiannya. Berarti kita harus membuktikan D ini subset dari ini, dan D ini superset dari ini. Nah, yang pertama, ini space-nya dikit ya. Berarti di sini aja deh. Misalkan X anggota D. Nah, misalkan X ini anggota D nih. D-nya ini yang diarsir. Nah, berarti artinya, kita lihat D kan X anggota A atau X anggota B. Karena D ini kan semua elemen milik A atau B, tapi tidak keduanya. Berarti tidak keduanya, berarti X-nya ini bukan anggota A iris B. Nah, lanjut. Kalau misalkan ya, jika X-nya ini dia anggota B, tapi X-nya ini dia anggota A iris B, maka tidak mungkin. Maka tidak mungkin X anggota B tanpa A. Karena jika X anggota B, tapi X anggota A iris B, maka nggak mungkin si X-nya ini anggota dari B tanpa A. Kita bayangkan kalau X-nya anggota B, tapi X-nya ini anggota A iris B, berarti X-nya ini bukan, nggak mungkin X-nya ini anggota B tanpa A. Soalnya kan si X-nya ini A anggota B ya. Nah, jadi daerahnya dia nggak mungkin di sini. Karena X-nya itu ada di ini, di sini. Nah, lanjut, sehingga jika X anggota A atau X anggota B, maka sebenarnya yang ini buat pengantar ya, buat ke sini. Sehingga jika X anggota A atau X anggota B, maka X ini dia anggota A tanpa B, atau X ini anggota B tanpa A. Nah, di mana atau ini kan dia gabungan ya bentuknya, berarti X tanpa B gabung B tanpa A. Nah, berarti D-nya ini dia subset dari A tanpa B gabung B tanpa A. Sekarang kita dari yang kanan ke kiri. Kanan ke kiri itu yang ini ya. Saya mulai dari misal X anggota semesta. Yang dimana X-nya ini anggota A tanpa B, atau X-nya anggota B tanpa A. Nah, artinya X-nya ini bukan irisannya, irisan dari ya dimana X-nya ini bukan anggota A iris B. Nah, karena udah jelas ya,
Sehingga karena udah jelas D itu X anggota A, X anggota B, yang dimana yang dimana D ini milik A, D ini adalah, mana sih? D ini adalah elemen yang milik A dan milik B, tapi tidak keduanya. Artinya, yang di sini kita lihat kan, artinya X bukan anggota A iris B, sehingga X-nya ini dia anggota D. Nah, jadi D ini superset dari A tanpa B gabung B tanpa A. Nah, karena D-nya ini subset, kemudian D-nya ini superset, jadi D-nya ini sama dengan A tanpa B gabung B tanpa A. Nah, ini, oh yang ini ya baru yang A ya. A. Yang B. Kemudian yang B, tunjukkan bahwa D sama dengan A gabung B tanpa A iris B. Nah, ini sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Kita harus buktikan subset dan superset. Pertama, misalkan, saya mau nunjukin yang subsetnya. Misalkan X anggota D, artinya X anggota A atau X anggota B, tapi X bukan anggota A iris B. Nah, di sini kan kita mau nunjukin, oh ini ya, nanti kita mau mengarahkannya ke X anggota A gabung B, X-nya ini bukan, dan X-nya ini bukan anggota A iris B. Nanti dia pecahannya X anggota A, karena gabung berarti atau X anggota B, dan X bukan anggota A, dan X bukan anggota B. Nah, berarti di sini, karena ini atau, kita bisa tulis X-nya ini anggota A gabung B, tapi X-nya bukan anggota A iris B. Nah, lanjut. Nah, karena kita udah nyampe ya ke sini yang mau ditunjukin, berarti sini dia anggota A gabung B tanpa A iris B. Jadi karena tadi kan di awal dimisalkan X anggota D, terus kita udah nunjukin ternyata X anggota ini nih. Nah, berarti D subset dari A gabung B tanpa A gabung A iris B. Nah, lanjut yang supersetnya. Supersetnya berarti kita misalkan ini X anggota A gabung B tanpa A iris B. Nah, artinya sebenarnya yang ini kita ngerjainnya tinggal dibalik ya langkahnya. X anggota A iris A gabung B, tapi X bukan anggota A iris B. Berarti ini karena dia gabung, berarti kita pakainya nanti atau. X anggota A atau X anggota B, tapi X-nya dia bukan A iris B. Nah, ini kan X anggota A atau X anggota B, tapi bukan keduanya, berarti ini kan D ya. Berarti
X anggota D. Jadi, karena kita udah nunjukin yang dimana misalkan ini, kita udah nunjukin ternyata X-nya ini anggota D, maka A gabung B tanpa A iris B ini subset dari D. Jadi, dari definisi 1, D ini sama dengan A gabung B tanpa A iris B. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi, untuk pembuktian, kita pakai misalkan, dari misalkan itu, misalkan X anggota D. Nah, D ini kita pecah lagi. D ini artinya kan dia X anggota A atau X anggota B. Nah, kalau misalkan saya pernah pengalaman loss, jadi abis nulis ini bingung harus ngapain. Nah, saya nulis, oh yang harus ditunjukkan X anggota D nih. Nah, X anggota D ini apa gitu. Jadi ngerjainnya mundur gitu. Salah. Ini X anggota D, berarti yang harus ditunjukinnya ini. Nah, dari sini saya ngerjainnya mundur. Nah, jadi ketemu aja nanti. Akhirnya bisa aja mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 7. 7. Oke. Nah, 7 ini untuk setiap N, anggota N, misal AN sama dengan N plus 1 K anggota N. Nah, pertama apa itu? Apa bentuk dari A1 iris A2? Nah, karena bentuk si AN-nya kan ini ya, langsung aja. Karena kan bentuk AN-nya ini ya, jadi bentuk dari A1 ini dia 1 tambah 1K. Ini kan dia 2K. Nah, K-nya ini anggota bilangan asli. Berarti A1-nya kan himpunan yang dia kelipatannya 2. Karena kalau K-nya 1, karena K-nya bilangan asli, kita mulai dari K1, K-nya sama dengan 1, berarti kan 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Ini kan himpunan kelipatan 2 kan, di bilangan asli. Nah, kemudian yang A2-nya, ini 2 tambah 1, K. Itu 3K. Karena K-nya bilangan asli, kan bilangannya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, ini tuh himpunan yang kelipatannya 3 di bilangan asli. Nah, gimana A iris 1? A1 iris A2. Nah, A1 iris A2 itu dia isinya berarti 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tulis gitu ya, kesananya lagi, nah ini tuh merupakan himpunan kelipatan 6 di bilangan asli. Nah, jadi himpunan kelipatan 6 itu ditulisnya gimana? Kan kelipatan 2, 2K, kelipatan 3, 3K. Berarti yang kelipatan 6 kita tulisnya 6K, di mana K-nya ini anggota bilangan asli. Di ini, A1 iris A2-nya ini sama dengan 6K. Jadi ini jawabannya. Terus yang B, oke, ini scroll-nya udah agak jauh. Oh, ini gabungan sama irisan. B, tentukan gabungan AN, di mana N-nya ini anggota bilangan asli, dan irisan AN, di mana N-nya anggota bilangan asli. Nah, pertama kita akan mengerjakan yang gabungan, yang koleksi dari himpunan tak hingga.
Yang pertama kita mulai kalau misalkan A1 berarti kan dia bentuknya 2K. 2, 4, 6, 8, seterusnya kan. A2 dia bentuknya berarti 3K. Nah, oh ya AN-nya yang nomor sebelumnya ya, yang di poin A, AN-nya itu N plus 1K. Jadi 3K-nya tuh dari N-nya dimasukin 2 ditambah 1. Jadi 3K, 6, 9, dan seterusnya. A3, 4K, anggota N, A4, ini 5K, nanti seterusnya sampai AN. Jadi dia bentuknya N plus 1K. Anggota N. Ini dia akan sama dengan 2K, 3K, 4K, 5K. Nah, jadi untuk setiap N anggota N plus 1 anggota AN, dan di sini kan satu ini kan bukan anggota dari AN ya, karena dari A1 sampai AN dia nggak ada satu. Jadi kita tulis satu ini bukan anggota AN. Nah, jadi gabungan dari AN N ini sama dengan N, N-nya ini dia bilangan asli dikurangi angka 1. Nah, kemudian untuk irisannya, untuk setiap N, anggota N, kita bilangan asli, N-nya ini bukan anggota AN, karena ada satu anggota N, namun satu ini bukan AN. Jadi irisannya AN, anggota N, dia himpunan kosong. Nah, jadi irisannya kayak gini nih. Maksudnya kita lihat, pokoknya irisan dari A1 sampai AN kan nggak ada ya. Kalaupun untuk setiap N, anggota bilangan asli, N-nya ini dia bukan anggota AN. Karena ada satu anggota N, namun satunya ini dia bukan dari AN. Jadi penyebab si N-nya ini bukan anggota AN, dia karena ada satu anggota N, namun satunya ini bukan anggota AN. Nah, kayak gitu. Jadi irisan dari AN-nya ini dia himpunan kosong. Nah, ini mudah mungkin ya untuk peta langsung. Peta kebalikan berarti kan yang inverse-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk bab 1 dari saya. Untuk section 1-1 dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan mohon maaf sekali, banyak sekali kesalahan, baik perkataan dan perbuatan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, lanjut yang supersetnya. Supersetnya berarti kita misalkan ini X anggota A gabung B tanpa A iris B. Nah, artinya sebenarnya yang ini kita ngerjainnya tinggal dibalik ya langkahnya. X anggota A iris A gabung B, tapi X bukan anggota A iris B. Berarti ini karena dia gabung, berarti kita pakainya nanti atau. X anggota A atau X anggota B, tapi X-nya dia bukan A iris B. Nah,
ini kan X anggota A atau X anggota B, tapi bukan keduanya, berarti ini kan D ya. Berarti X anggota D. Jadi, karena kita udah nunjukin yang dimana misalkan ini, kita udah nunjukin ternyata X-nya ini anggota D, maka A gabung B tanpa A iris B ini subset dari D. Jadi dari definisi 1 D ini sama dengan A gabung B tanpa A iris B. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk pembuktian kita pakai misalkan, dari misalkan itu, misalkan X anggota D. Nah, D ini kita pecah lagi. D ini artinya kan dia X anggota A atau X anggota B. Nah, kalau misalkan saya pernah pengalaman loss, jadi abis nulis ini bingung harus ngapain. Nah, saya nulis, oh yang harus ditunjukkan X anggota D nih. Nah, X anggota D ini apa gitu. Jadi ngerjainnya mundur gitu. Salah. Ini X anggota D, berarti yang harus ditunjukinnya ini. Nah, dari sini saya ngerjainnya mundur. Nah, jadi ketemu aja nanti. Akhirnya bisa aja mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang nomor 7. 7. Oke. Nah, 7 ini untuk setiap N anggota N, misal AN sama dengan N plus 1 K anggota N. Nah, pertama apa itu? Bentuk dari A1 iris A2. Nah, karena bentuk si AN-nya kan ini ya, langsung aja. Karena kan bentuk AN-nya ini ya, jadi bentuk dari A1 ini dia 1 tambah 1K. Ini kan dia 2K. Nah, K-nya ini anggota bilangan asli. Berarti A1-nya kan himpunan yang dia kelipatannya 2. Karena kalau K-nya 1, karena K-nya bilangan asli, kita mulai dari K1, K-nya sama dengan 1, berarti kan 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. Ini kan himpunan kelipatan 2 kan, di bilangan asli. Nah, kemudian yang A2-nya, ini 2 tambah 1, K. Itu 3K. Karena K-nya bilangan asli, kan bilangannya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, ini tuh himpunan yang kelipatannya 3 di bilangan asli. Nah, gimana A iris 1? A1 iris A2. Nah, A1 iris A2 itu dia isinya berarti 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau teman-teman tulis gitu ya, kesananya lagi, nah ini tuh merupakan himpunan kelipatan 6 di bilangan asli. Nah, jadi himpunan kelipatan 6 itu ditulisnya gimana? Kan kelipatan 2, 2K, kelipatan 3, 3K. Berarti yang kelipatan 6 kita tulisnya 6K, di mana K-nya ini anggota bilangan asli. Jadi ini, A1 iris A2-nya ini sama dengan 6K. Jadi ini jawabannya. Terus yang B, oke, ini scroll-nya udah agak jauh. Oh, ini gabungan sama irisan. B, tentukan himpunan gabungan AN, di mana N-nya ini anggota bilangan asli, dan irisan AN, di mana N-nya anggota bilangan asli.
Nah, pertama kita akan mengerjakan yang gabungan, yang koleksi dari himpunan Tahingga. Yang pertama kita mulai kalau misalkan A1 berarti kan dia bentuknya 2K. 2, 4, 6, 8, seterusnya kan. A2 dia bentuknya berarti 3K. Nah, oh ya, AN-nya yang nomor sebelumnya ya, yang di poin A, AN-nya itu N plus 1K. Jadi 3K-nya tuh dari N-nya dimasukin 2 ditambah 1. Jadi 3K, ya, 6, 9, dan seterusnya. A3, 4K, anggota N, A4, ini 5K, nanti seterusnya sampai AN. Jadi dia bentuknya N plus 1K. Anggota N. Ini dia akan sama dengan 2K, 3K, 4K, 5K. Nah, jadi untuk setiap N anggota N plus 1 anggota AN, dan di sini kan 1 ini kan bukan anggota dari AN ya, karena dari A1 sampai AN dia nggak ada 1. Jadi kita tulis 1 ini bukan anggota AN. Nah, jadi gabungan dari AN N ini sama dengan N, N-nya ini dia bilangan asli dikurangi angka 1. Nah, kemudian untuk irisannya, untuk setiap N, anggota N, bilangan asli, N-nya ini bukan anggota AN, karena ada 1 anggota N, namun 1 ini bukan AN. Jadi, irisannya AN, N, anggota N, dia himpunan kosong. Nah, jadi irisannya kayak gini nih. Maksudnya kita lihat, pokoknya irisan dari A1 sampai AN kan nggak ada ya. Kalaupun untuk setiap N, anggota bilangan asli, N-nya ini dia bukan anggota AN, karena ada 1 anggota N, namun satunya ini dia bukan dari AN. Jadi penyebab si N-nya ini bukan anggota AN, dia karena ada 1 anggota N, namun satunya ini bukan anggota AN. Nah, kayak gitu. Jadi irisan dari AN-nya ini dia himpunan kosong. Nah, ini mudah mungkin ya untuk peta langsung. Peta kebalikan berarti kan yang inverse-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk bab 1 dari saya. Untuk section 1-1 dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan mohon maaf sekali, banyak sekali kesalahan, baik perkataan dan perbuatan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat. Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini kita akan sama-sama mengerjakan soal induksi matematika yang ada di buku Bartel, yang dimana ini tuh adalah materi dari mata kuliah analisis real. Nah, seperti apa? Kita bahas sama-sama yuk. Oke, di sini aku menggunakan buku Introduction to Real Analysis Robert G. Bartel dan Donald R. Serbert. Ini adalah 4th edition. Langsung saja kita ke bagian induksi matematika.
kita ke materi induksi matematika. Nah, sebenarnya buku ini tuh buku yang digunakan ketika aku berkuliah S1 gitu ya. Satu jurusan pendidikan matematika, jadi aku menggunakan buku ini. Nah, di sini untuk induksi matematika, hal yang perlu kita ingat adalah prinsip dari induksi matematika ini adalah misalkan S subset dari bilangan asli N yang memenuhi dua sifat, yang dimana bilangan satunya anggota dari S, dan untuk setiap K anggota dari N, jika K anggota S, maka K plus 1 anggota S. Nah, nanti kita akan memiliki S-nya itu sama dengan N. Nah, kita juga bisa misalkan nih, for each N anggota dari N, suppose that P1 benar untuk setiap K anggota N. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Nah, ini nih yang selalu aku gunakan gitu ya untuk mengerjakan soal. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Exercise. Buktikan bahwa 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 dan sampai dengan tambah 1 per N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, di sini kita tulis dulu, misalkan PN, ini sama dengan 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per N kali N plus 1. Ini akan sama dengan N per N plus 1. Ini untuk setiap N anggota bilangan asli. Nah, dari prinsip dengan menggunakan induksi matematika, kita di sini akan menunjukkan, kita tulis akan ditunjukkan, kalau P1 benar. Nah, berarti kalau P1 ini berarti akan sama dengan 1 per 1 kali 1 plus 1 sama dengan 1 per 1 kali 2. Per 2, ini tuh akan sama dengan 1 per 1 tambah 1. Nah, di sini terlihat ya bahwa P1-nya itu benar. Karena 1 per 1 plus 1-nya ini adalah bentuk sama dengan bentuk N per N plus 1. Nah, kemudian lanjut, kita asumsikan PK benar. Untuk N sama dengan K. Di mana itu, nah PN-nya kita gantikan jadi K ya. Per 1 kali 2 tambah per 2 kali 3 tambah 1 per K kali K plus 1. Ini akan sama dengan K per K plus 1. Nah, di sini kemudian kita tulis ya di sebelah kanan, asumsikan. Asumsikan sih. Kan udah diasumsikan, karena udah diasumsikan PK plus 1, PK-nya benar. Nah, sekarang kita akan menunjukkan PK plus 1-nya benar. Juga benar. Nah, di sini berarti kan 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah
karena K plus 1, kita yang K-nya itu kan sampai 1 per K, K plus 1. Nah, karena sampai K plus 1, kita tambahkan lagi 1 per K plus 1 tambah K plus 2. Nah, K plus 2-nya itu dari, karena ini K plus 1, kan yang K plus 1 digantikan. Ditambah 1, nah nanti jadi K plus 2. Nah, ini nanti harus sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, ini kan dari sini sampai sini, kan udah kita asumsikan ya, K per, kuning deh, K per K plus 1, ditambah 1 per K plus 1, K plus 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya, jadi K plus 1, K plus 2 dibagi K plus 1, jadi K plus 2 kali K tambah 1. Ini hasilnya kan K kuadrat tambah 2K tambah 1 per K plus 1, K plus 2. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1 kan kita bisa pecah. Kita bisa faktorkan jadi K plus 1 kali K plus 1 per K plus 1 kali K plus 2. Nah, ini karena ada yang sama atas bawahnya, kita bisa bagi. Nah, ini hasilnya akan sama deh. Jadi, hasilnya K plus 1 per K plus 2. Nah, ini sama deh. Nah, karena udah terbukti, kita bisa tulis. Kalau PK plus 1-nya benar, maka PN-nya benar. Nah, PN-nya itu adalah ini ya. Nah, teman-teman bisa tulis, maka PN-nya sama dengan bla-bla-nya itu yang ini. Benar untuk setiap N anggota N. Jadi, inilah untuk nomor 1. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nah, induksi matematika ini terbilang mudah ya. Kalau di materi analisis real itu, kalau aku tuh paling favoritnya itu di materi ini. Di membuktikan soal-soal. Oh ya, aku lupa menuliskan PN-nya. Nah, kita misalkan seperti tadi PN-nya 1/3 ini bersama dengan setengah N. Oke, tidak cukup. Sepertinya kita harus menulisnya di bawahnya. Setengah N plus 1 kuadrat. Nah, ini akan ditunjukkan P1 benar. Berarti kan kalau P1 cukup 1/3, 1. Itu akan sama dengan 1/2 kan? Pangkat 2-nya tuh nilai dari setengah kali 1/1. Gini. Setengah kali 2 dikuadratkan, ini akan sama dengan setengah kali 1 kali 1/1. Kuadratkan. Nah, jadi P1 benar. Sebenarnya ini bisa sih. Kalau misalkan dibalik ya. P1-nya kita balik.
D-nya dari sini dulu. Ini nanti hasilnya jadi gini. Ini akan sama dengan 1/3. Nah, kemudian asumsikan PK benar. PK-nya tuh kan, berarti kan kita tinggal ganti N-nya. Nah, kita akan tunjukkan PK plus 1-nya benar juga. Juga benar. Berarti kan kita bisa tulis untuk PK plus 1 ini kan 1 sampai tambah K plus 1 pangkat 3. Ini harus sama dengan setengah dari, enggak cukup. Terus sampai setengah kali K plus 1 kali K plus 2. Kan. Nah, ini harus hasilnya ini. Nah, karena udah kita asumsikan yang tadi sampai sini kan sama dengan ini ya. Berarti kan setengah K plus 1 tambah K plus 1 pangkat 3. Ini akan sama dengan 1/4 K kuadrat kali K plus 1 kuadrat tambah K plus 1 pangkat 3. Ini K plus 1 kuadrat, kita ini kan K tambah K plus 1. Dan sama dengan K plus 1 kuadrat. Langsung aja mungkin ya. Kan ini dia keluarannya akan 1/4 kali K kuadrat tambah 4K tambah 4. Jadi kan K plus 1 kuadrat 1/4 K plus 2 kuadrat. Ini kalau dikuadratin semua kan setengah K plus 1 plus 2. Nah, beres. Nah, karena terbukti, kita bisa tulis PK plus 1 benar. Maka PN-nya yang ini, titik-titik itu, untuk setiap N anggota N-nya. Terbukti ya, jadi PN-nya benar setiap N anggota N. Nah, jadi seperti itu untuk mengulik-nguliknya. Nah, jadi kan sekarang kita bisa terbiasa ya. Nomor 3, PN-nya. Seperti tadi ya nulisnya tuh. Nah, sekarang kan nanti bakal P1-nya benar. Terus nanti asumsikan PK-nya benar. Akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Ini karena udah dijabarinnya yang tadi jawaban detailnya. Nah, nanti sekarang kita akan bahas cara langsung rangkumannya.
Tapi nanti kalau ngerjain soal pasti nggak akan kayak gini ya. Pasti akan lebih detail lagi. Nah, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. PK plus 1 kan 13, 11. Mika ya. Itu sebenarnya bisa diubah. Jadi, 8K plus 3. Ini harus sama dengan 4 plus 1 kuadrat min K plus 1. Ubahnya seperti apa? Nah, karena dari sini kan kita dapatnya 4K kuadrat min K. Tambah 8K plus 3. Jadi kan harus ujung-ujungnya ke sini nih. Ke si ini kan ya, kita nunjukinnya. Kan sama dengan 4K. 4K kuadrat tambah 7K tambah 3. Nah, ini nanti dia akan sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Kita keluarkan 4-nya. Kan ini 8. Harus dikurangi K, berarti ini 4 harus kurangi 1. Jadi bentuknya ini. Nah, ini jadi 4K plus 1. Nah, terbukti. Karena terbukti, maka PN-nya benar. Nah, mungkin itu dia video dari aku, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan mohon maaf sekali masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Lisa Damayanti. Dan kali ini, apa ya, kita bahas soal aja ya. Kali ini lanjut ke section 1.3, yaitu tentang himpunan berhingga dan tidak berhingga. Nah, sebelum kita bahas soalnya, sebelum kita kerjain soalnya, aku mau baca-baca dulu nih materinya, yaitu ada definisi 131. Itu himpunan tak kosong itu dikatakan memiliki 0 elemen, tentu ya. Terus jika N anggota bilangan asli, maka suatu himpunan S dikatakan mempunyai N elemen jika ada bijeksi dari himpunan N yang sama dengan 1 sampai N ke S. Kemudian suatu himpunan S dikatakan berhingga jika baik himpunan kosong atau mempunyai N elemen, yang dimana N-nya adalah bilangan asli. Dan himpunan S dikatakan tidak berhingga kalau tidak berhingga. Ya udah. Nah, ini ada teorema keunikan. Jika S himpunan berhingga, maka jumlah elemen di S-nya ini adalah bilangan yang unik di N. Biasanya setahu aku ya, kalau misalkan ada kata unik itu dia berarti kayak cuman ada satu gitu. Kemudian teorema, di sini ada teorema himpunan N yang ini tuh himpunan bilangan asli, ini adalah himpunan tak berhingga. Kemudian ada teorema lagi jika A himpunan suatu himpunan dengan n elemen dan B suatu himpunan dengan n elemen, jika A diiriskan dengan B itu sama dengan tak kosong, maka A gabung B mempunyai M plus N elemen. Nah, ini tentu ya, kan kayak kalau ini apa namanya, himpunan A, himpunan B, yang mereka kan nggak punya irisannya. Berarti kan kalau digabungkan, berarti M ini ditambah N. Kan tentu ya, udah pasti. Obviously. Kemudian, jika A suatu himpunan dengan M elemen, M-nya itu kan bilangan asli, dan C subset dari A itu suatu himpunan dengan satu elemen, maka A tanpa C itu adalah adalah himpunan dengan M-1 elemen. Ini benar ya, jelas gitu maksudnya tuh. Kemudian jika C adalah himpunan tak berhingga dan B himpunan berhingga, maka C
C tanpa B ini adalah himpunan tak berhingga. Karena si C-nya tuh tak berhingga, jadi mau dikurangi sama apapun tetap dia bakal tak berhingga gitu. Kemudian teorema 135, ini teoremanya rata-rata tentang keberhinggaan gitu, tak berhingga. Jadi ini ada yang countable ini terhitung, uncountable tak terhitung. Nah, lanjut. Langsung aja kita ke soalnya. Nah, yang pertama adalah proof that. Buktikan bahwa himpunan tak kosong T1 adalah berhingga jika dan hanya jika ada bijeksi dari T1 ke himpunan T2 yang berhingga. Ini aku mau menuliskan jawabannya di sini. Itu kan soalnya ini satu, buktikan S. Nah, aku udah ngeklip sih soalnya. Jadi yang pertama, karena ini if and only if. Ini kan dia tandanya gini ya. Jadi pembuktiannya kan dua arah. Kita pertama coba buktiinnya yang dari kiri ke kanan. Berarti kan modal kita kalau dari kiri ke kanan itu kita misalkan yang ini. Misalkan yang ini untuk membuktikan yang ini. Nah, kita tulis misalkan T1 ini adalah himpunan berhingga. Yang dimana T1-nya bisa kita tulis A1, A2, sampai AN dengan N-nya ini banget pasti. Kemudian karena kita arahnya mau nunjukin ada bijeksi, berarti bijeksi ini adalah satu-satu dan padat. Kita definisikan nih, karena kan kita mau nunjukin dari T1 ke T2. Kita definisikan T2 ini sama dengan T1. Jadi kalau tanda gini, ini artinya definisi ya. Kayak mendefinisikan bukan hanya sama dengan. Kemudian, redup. Karena kita udah mendefinisikan ini, dan fungsi F-nya menjadi F. Jadi F ini fungsi kayak pemetaan gitu kan. Karena kita mau nunjukin bijeksi yang hubungannya dengan pemetaan, berarti ada fungsi F dari T1 ke T2. Ini karena definisi kita kan udah mendefinisikan ya T2 ini apa sama dengan T1, berarti kan AI ini akan menjadi AI juga kalau dipetakan. Dan I-nya 1,2 N. Nah, F ini bisa kita sebut adalah pemetaan identitas. Di mana kalau fx itu sama dengan x. Nah, gitu. Nah, kan apa namanya? T1 ini kan berhingga ya. T1 ini berhingga. Kemudian kita pakai warna lain. T1 ini berhingga dan kita mendefinisikan T2 ini sama dengan T1. Berarti kan T2 ini berhingga juga. Nah, terus kita pakai pemetaan yang ini dari A1 jadi A1 juga. Jadi kan satu-satu ya. Nah, satu-satu. Nah, terus di A1 ini, apa di T1 ini, setiap elemennya tuh kan dipetakan tepat satu ke yang si T2 ya. Nah, terus berarti kan dari sini
semua elemen, berarti kan apa namanya? Berarti dulu. Kan kalau fungsi ini semua elemen yang di T1 ini kan harus dipetakan ke elemen yang kedua. Nah, terus karena bentuk pemetaannya ini AI ke AI, berarti kan ini satu-satu dan pada. Jelas satu-satu dan pada. Nah, jadi FT1 ke T2-nya adalah bijektif. Nah, bijektif itu dia memenuhi satu-satu dan pada. Nah, beres deh kita untuk buktinya. Kemudian dari yang apa namanya kanan ke kiri, berarti kan modal kita tuh yang aku stabilain warna hijau. Kita perlu membuktikan yang warna kuning. Nah, kita misalkan T2 ini adalah himpunan berhingga dan T1, T2 bijektif. Nah, kita harus menunjukkan kayak kita bisa tulis biar nggak lupa akan ditunjukkan kalau T1-nya himpunan tak kosong yang berhingga. Atau kebalik deh, himpunan tak kosong T1 adalah berhingga. Ditunjukkan bahwa himpunan X atau himpunan tak kosong T1 adalah berhingga. Nah, di sini kita uh, bisa definisikan G sama dengan F inverse. Nah, G ini karena F inverse berarti T2 ke T1. Ini adalah bijektif. Kenapa bijektif? Karena F bijektif, jadi F inverse bijektif. H ke ini deh. Yap, gitu. Nah, kok kenapa sih kita mendefinisikan G sama dengan F inverse? Kan ini fungsinya dia dari F T1 ke T2. Yang ini modalnya adalah T2-nya himpunan berhingga dan fungsinya T1 ke T2 yang dia bijektif. Nah, kita harus menunjukkan T1-nya ini berhingga. Nah, berarti kan kita perlu untuk mendefinisikan G biar nanti kita bisa nemu uh, T1 ini gitu. Jadi kan kalau uh, apa fungsi G ini kan dia dibalik ya. Jadi dari kalau F ini dari T1 ke T2, kalau G ini dari T2 ke T1. Nah, nanti jadi kita bisa tahu nih T1 ini berhingga enggaknya tuh kayak bisa terbukti gitu, bisa dibuktikan. Nah, karena G onto berarti kan T1 sama dengan G T2 sama dengan bisa kita tulis G T2 karena T2-nya anggota dari T2. Nah, kita misalkan T2-nya sama dengan A1, A2 sampai AN. Kurung kurawal ini harusnya. Nah, maka T1 setara dengan T1 eh, G T2 sama dengan G1, G A2 sampai GN. Nah, berarti kan karena T1 setara dengan apa hasil dari apa namanya ya? Hasil dari pemetaannya yaitu T1 sama dengan GT2, di mana GA1, GA2 yang bisa kita tulis seperti ini. Nah, pemetaan ini kan didapat dari elemen ini ya, yang dimana elemen ini berhingga. Berarti kan
Si pemetaannya kan bakal berhingga, artinya kan T1-nya berhingga. Himpunan tak kosong berhingga. Nah, jadi itu deh. Di sini kalau mau lebih lengkapnya teman-teman bisa tulis ulang kayak jadi apa namanya? Himpunan tak kosong satu berhingga adalah berhingga, ketinggalan adalahnya berhingga jika dan hanya jika ada bijektif satu-satu X. Dan untuk dari T1 ke himpunan berhingga T2. Dah, beres deh gitu. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Satu-satu. Proof part B and C of theorem. Kita perlu buktikan teorema 134 bagian B dan C. Kita buka dulu punya teorema 134. Oke, jadi kita coba cut dulu gimana. Oke, aku udah clipping si teoremanya. Sekarang langsung kita kerjain yang teorema 134 bagian B. Nah, di sini kan modal kita berarti jika A suatu himpunan dengan M elemen dan C apa ini subset A adalah suatu himpunan dengan satu elemen. Nah, di sini modal kita adalah yang aku stabilo yang warna kuning. Nah, kita perlu membuktikan A tanpa C adalah himpunan dengan M minus satu elemen. Nah, di sini kita misalkan A ini sama dengan XI, anggota N, di mana I-nya ini adalah dia dari 1, 2, sampai N. Nah, kemudian dari sini kan bisa kita lihat bahwa si A ini mempunyai N elemen dan tiap elemennya merupakan bilangan asli. Kemudian kita di sini tidak hanya A tapi juga ada C yang diberikan juga si C ini dia adalah subset dari A. Begini nih. Misalkan pula C dari A yang himpunan yang mempunyai yang hanya mempunyai satu elemen. Nah, misalkan si elemennya ini kita notasikan yang dilambangkan dengan XK. Jadi untuk K-nya ini adalah suatu bilangan dari 1 sampai N. Berarti kan artinya
Maka si C ini yang tadinya namanya XK, si C ini yang tadinya punya elemen, si C ini yang dia mempunyai satu elemen yang sama dengan XK, ini berarti subset dari A, maka A tanpa C ini dia sama dengan coret sama dengan XI anggota M, di mana I-nya ini sama dengan 1 sampai M. Tapi I-nya ini bukan K. Jadi I-nya ini 1 sampai M kecuali K. Nah, dengan demikian A tanpa C ini dia bisa kita jabarkan jadi X1, X2 sampai XK-1, kemudian XK plus 1, kan karena nggak boleh ada XK, sampai XM. Nah, dari sini jelas si A tanpa C ini mempunyai M ini satu elemen. Karena kan di sininya nggak ada XK ya. Dan ini kan elemennya tuh kan dari 1 sampai M. Karena di sini nggak ada XK, berarti kan M min 1. Misalnya untuk membuktikan yang begini mungkin uh, kita bisa coba dengan pembuktian dengan cara induksi matematika mungkin juga sepertinya bisa. Betul banget ya, mungkin sepertinya juga bisa. Kemudian kita lanjut ke yang C. Jadi jika C himpunan tak berhingga dan B himpunan hingga, maka C tanpa B-nya adalah himpunan tak berhingga. Berarti di sini kan modal kita tuh, aku tandain lagi, modal kita kan yang ini. Nah, kita perlu untuk membuktikan yang warna biru ini. Nah, kita tulis modalnya berarti kan misalkan C adalah himpunan berhingga, tak berhingga, dan B himpunan berhingga. Nah, kita pakai kontradiksi nih. Kita coba buktikannya dengan kontradiksi. Nah, andaikan kalau misalkan kontradiksi, kita perlu untuk coba kan kita mau ngebuktiin C tanpa B-nya ini adalah himpunan apa namanya, himpunan tak berhingga. Nah, coba kita andaikan si C tanpa B-nya ini adalah himpunan berhingga. Berarti bisa kita tulis apa namanya, maka si C tanpa B-nya ini sama dengan M, dan dapat kita tulis C tanpa B-nya sama dengan X1, X2 sampai M, XM. Juga karena B himpunan berhingga, di mana B ini dia misalkan N, jadi kan si B-nya kita tulis ya 1, ya 2, sampai ya N. Nah, berarti kan si C-nya ini dia sama dengan C tanpa B, gabung B, ini sama dengan X1, 2, sampai XM.
gabung Y1, Y2, sampai YN. Ini kalau kita gabung jadi S1, S2, sampai SM, kemudian lanjut Y1, Y2, sampai YN. Berarti dengan demikian, kayak kalau ada tanda kayak gini berarti kan ini order, kayak banyaknya elemen di si C-nya, berarti kan dia sama dengan M plus N kan. Karena kan tadi kalau yang C tanpa BM, ordernya kalau yang B ini M, berarti kan M gabung M itu kan plus N. Yang dimana ini kan berarti dia kurang apa namanya, kurang dari tanda tuh namanya berhingga, berarti kan berarti kan elemen si C-nya berhingga. Yang dimana ini kontradiksi karena kan kontradiksi. Karena kan si C-nya kan dia himpunan tak berhingga. Nah, dengan kita mengandaikan C tanpa B-nya ada himpunan berhingga, maka kita dapat si C-nya ini berhingga. Nah, ini kontradiksi. Berarti artinya si C tanpa B ini haruslah himpunan berhingga. Himpunan tak berhingga. Nah, ini untuk nomor 2. Nasinya untuk yang 1, 3 ini udah lumayan panjang caranya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Ke halaman. Oke. Nomor 3, misalkan S-nya sama dengan 1, 2, dan T-nya punya elemen itu A, B, C, tentukan jumlah injeksi berhingga dari S ke T. Berarti yang A, ini cukup mudah. Yang ini tentukan jumlah injeksi berbeda dari S ke T. Di 1, 2 S, T, A, B, C, 1, 2 A, B, C, S, T, 1, 2 A, B, C. Hasilnya nanti bakal ada 6. Atau bisa seperti itu, kita coba satu-satu. Dari sini ke sini, kemudian dari sini 1 ke A, 2 ke C, terus kita coba yang ini, terus 1 ke B, 2 ke A, sekarang 1 ke C, 2 ke A, 1 ke C, ini 1, ini 2, 2 ke B. Jadi jumlah injektifnya, jumlah dari injektif yang berbeda dari S ke T ada 6. Nah, kemudian dari B ke dari B, yang B, kan berarti surjektif, kan pada. Oh ya, kalau injektif berarti kan dia memetakan tepat satu gitu. Jadi satu-satu, ini satu, ini satu gitu. Nah, bedanya kalau surjektif ini berarti kan dia dari T ke S, A, B, C, langsung aja ya.
satu dua A B C satu dua A B C satu dua B C satu dua A B C satu dua. S. Ini aku biar mempercepat aja ya, maaf kalau nggak rapi. Jadi yang pertama, kan kalau pada tuh udah pasti si S-nya nggak boleh ada yang kosong, jadi harus semuanya harus menekan. Jadi apa ya? Pokoknya anggota S ini tuh semua ada apa namanya? Peri ininya. Pokoknya image-nya ini, image dari fungsi ini sama dengan si S-nya. Kemudian ini, terus ini, lihat tebak ada berapa kemungkinan. Lihat itu dua tiga empat itu terus ini dan aku kurang menggambarnya satu lagi. Nah, jadi ada 6 jumlah dari surjektif berbeda dari T ke S ini ada 6. Yang nomor 7 mungkin mirip ya, nomor 1. Mungkin aku coba deh yang nomor 11. Oke. If PS ini koleksi dari semua subset di S. Untuk himpunan S-nya ini ada 1, 2, ada yang 1, 2, 3, ada yang 1, 2, 3. Langsung aja. Jadi kita harus menentukan jumlah elemen di PS. Nah, untuk yang A, S-nya sama dengan 1, 2, berarti PS-nya dia kemungkinannya kosong. Yang pertama, yang kedua 1, 2, dan 1, 2. Berarti kan jumlah elemen di PS, aku langsung aja kayak gini aja. Jumlah elemen di PS kan ada 4. Artinya 4 ini dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini yang B, S-nya 1, 2, 3. PS-nya kan berarti kosong. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, ini koma. 2, 3, kemudian 1, 2, 3. Jumlah PS-nya berarti ada 2 pangkat 3, 8. Nah, sebenarnya 2 pangkat 2-nya ini dari mana sih? Dari ini nih. Dari jumlah elemen di sini kan ada 2. Kalau yang ini kan elemennya ada 3. Kemudian yang C, pasti kan dia ada, karena ada 4 berarti kan 2 pangkat 16. Sama ya, sama dengan C. Sama ya, si PS-nya kan berarti bulan kosong, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4,
23, 24, 34, 123, kemudian 124, 134, 234, kemudian 1234. Dan 16 ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Siap, ada 16. Di si 17 PS-nya kan ada 2 pangkat 4 dengan 16. Jadi, menghitungnya ya seperti itu aja sih kalau jumlah elemen. Sekarang coba kita lanjut ngerjain yang nomor 12 ya. Gunakan gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa kita harus menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jika maka berarti modalnya ini kita harus membuktikan yang ini. Nah, kita misalkan S-nya ini karena dia punya n elemen x1, x2, x3 sampai xn. Pertama akan diperiksa jika S1 memiliki satu elemen S1 sama dengan X1, kan? Maka PS-nya ini dan ini X1. Berarti banyaknya PS1 ini 2 pangkat 1. Nah, pernyataan benar jika S mempunyai satu elemen. Nah, kemudian andaikan pernyataan X benar untuk SK. Oh, ini SK yang mempunyai K elemen. Di mana SK-nya kita tulis dulu sama dengan X1, X2 sampai XK, maka jumlah elemen dari PSK ini adalah 2 pangkat K. Nah, akan diperiksa nih. Untuk SK X1 sama dengan X1, X2, X3 sampai XK, kita tambah XK plus 1. Yang mempunyai K plus 1 elemen. Jadi SK plus 1-nya kan kita tulis X1, X2, X3, XK, XK plus 1 ini sama dengan dari sini kan berarti SK. Ini gabung elemen yang ini. SK plus 1. Nah, maka subset dari SK plus 1 ada 2 kemungkinan. Pertama, mengandung SK plus 1 dengan subset yang mengandung plus 1 ada 2 pangkat K ditambah
peroleh teman-teman X+1, X1, X+1, pi X1, X+1. Ini yang kedua, tidak mengandung satu, maka jumlah subset akan sama dengan plus 1 kurang XK plus 1 Pernyataan benar jika S mempunyai K plus 1 elemen. Jadi kita tulis ulang. Pernyataan benar untuk setiap N anggota bilangan asli dengan S K plus 1 sama dengan ini. Jadi mungkin segitu untuk yang bagian 1.3. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan bisa juga teman-teman untuk menyimak video atau video pembahasan soal untuk bagian selanjutnya. Terima kasih.